mendobrak sana sini, mendobrak etika, mendobrak akhlak, mendobrak aturan. Nah, ini kan menjadi masalah pada akhirnya. Dan Anies mulai mendobrak sekarang. Bang, berapa meter ini panjangnya? Berapa meter panjangnya, Bu? Aduh, kurang tahu ya. Oke. Ini tim relawan sudah menyiapkan kain putih untuk dibubuhkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan ya kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI 2024. Ya, kain putih ini memang sengaja disiapkan di bawah menara Masjid Raya Baitur Rahman. Ada yang tanda tangan di tengah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya Bawaslu tidak tinggal diam. Bawaslu temui Menag Gus Yakut Khalil Qaumas untuk spesifik membahas Anies Rashid Baswedan yang sempat sangat ramai beberapa waktu yang lalu itu berkampanye di Aceh, di masjid. Jamaah memberikan petisi dukungan kepada Anies Rashid Baswedan di Aceh, di masjid. Ini dibahas secara serius. Akhirnya kesimpulannya, nah, kita baca sama-sama nih ya. Ini detik-detik mati langkah Anies Rashid Baswedan karena tempat yang biasanya dia jadikan sebagai ruang politik, akhirnya ada ketegasan dari Kementerian Agama. Kita baca nih. Bawaslu temui Menteri Agama, bahas safari politik Anies di tempat ibadah. Bawaslu RI menghimbau kepada Anies Baswedan untuk tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi yang menjurus pada aktivitas kampanye di masjid. Katanya, hal tersebut ditegaskan oleh Bawaslu RI usai bertemu Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dan setelah Anies dilaporkan karena menerima petisi dukungan terkait Pilpres 2024 di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pada hari Jumat tanggal 2 bulan 12 2022 lalu ya. Ia mengatakan kegiatan yang disampaikan tentang laporan mengenai Anies itu pihaknya hanya bisa menghimbau. Sekarang baru bisa menghimbau ya. Tetapi ini pun ada pasalnya. Nggak boleh. Kita coba baca ini keseluruhan biar nggak gagal paham ya. Karena saat ini belum ada penetapan pasangan calon. Kita hanya menghimbau saja agar tidak menggunakan masjid untuk kampanye. Kata Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI ya. Kemudian Totok mengatakan meskipun saat ini belum ada penetapan calon presiden 2024, namun larangan kampanye di tempat ibadah termasuk di masjid. Hal itu sudah diatur dalam pasal 280 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Isinya, peserta pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, pendidikan, serta fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Nah, catat ya. Kemudian, pasal 280 Undang-Undang dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye, tegasnya. Totok menegaskan, saat ini Bawaslu hanya menghimbau kepada Anies yang saat ini masih bakal calon presiden. Namun apabila sudah ditetapkan sebagai calon presiden, maka yang dilakukan Anies itu bisa terindikasi melakukan tindak pelanggaran pemilu dan bisa diberikan sanksi oleh Bawaslu RI. Kemudian, kita hanya bisa mengimbau, jangan gunakan masjid, hanya itu aja, tegas Toto. Ia mengakui pertemuannya dengan Menteri Yakut Khalil
Kaumas membahas adanya masjid yang dijadikan tempat yang mengarah pada kampanye menjelang Pilpres 2024. Totok mengaku mendapatkan banyak wawasan bahwa memang problem tempat ibadah ini bukan hanya problem politik, tapi problem substantif yang harus dibicarakan bersama. Tidak bisa oleh satu pihak. Lanjut, kita yang pertama silaturahim dengan Gus Menteri tentang dinamika politik yang ada, terutama yang menyangkut hari ini kan mulai banyak tempat ibadah yang dijadikan ajang kampanye, ungkap Totok. Totok menyatakan, ke depan Kemenag bersama sejumlah akan melakukan kebijakan agar tempat ibadah tidak dijadikan arena politik. Saat ini karena mulai tahapan pemilu, Bawaslu dan Kemenag hanya bisa menghimbau agar tidak gunakan tempat ibadah. Terhadap kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, kita hanya himbau saja. Tidak lebih dari itu. Itu yang bisa kita lakukan bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan tahun-tahun politik ini, pungkasnya. Jadi udah jelas ini dibahas secara serius oleh Bawaslu dan Kemenag. Udah sangat tepat sekali, apalagi Menagnya, Menteri Agamanya Gus Yakut Khalil Kaumas. Kita percaya sepenuhnya, kita percaya 100% bahwa Gus Yakut bisa tegas dalam menghadapi, menyelesaikan persoalan ini. Di dalam melihat fakta bahwa masjid seringkali dijadikan tempat kampanye politik. Sekali lagi, kita akan dukung sama-sama apa yang nantinya akan menjadi kebijakan Bawaslu, apalagi Kemenag. Coba kita akan lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Anies dan para pendukungnya. Ya mudah-mudahan ini bisa tegas. Ketika aturan itu kemudian dibuat, bahwa masjid tidak boleh dijadikan tempat kampanye, manakala nanti ke depannya ada paslon, siapapun itu yang melakukan, yang menjadikan masjid sebagai tempat kampanye, maka harus ditindak secara tegas. Jangan hanya buat aturan, tapi tindakan yang jelas dan nyata. Ya, kemarin kan kita lihat, dengar statement orang-orang Bawaslu tuh ya. Salah satunya mengenai fenomena Anies Rashid Baswedan ini ya, yang sudah mendahului, yang sudah start duluan. Belum juga masa-masa kampanye, ini tiba-tiba udah kampanye sana sini dengan dalih safari politik, sembari berbicara siapa presidennya, apa partainya, itu jelas kampanye, jelas lah, udah nggak bisa menutup-nutupi. Katanya nggak beretika tuh. Itu Anies itu nggak beretika. Jadi semakin kesini, kawan-kawan Anies Rashid Baswedan semakin banyak yang berbicara. Apalagi kemarin Gerindra juga kecewa berat dengan Anies. Anies itu tidak beretika orangnya. Dulunya sudah berjanji nggak bakalan nyalon kalau Prabowo nyalon, tiba-tiba datang, nyalon, menyodorkan diri, mengklaim diri. Sembali tidak ada kalimat satupun yang dibicarakan. Kan itu kan yang dibicarakan oleh Gerindra tuh. Dibongkar ke publik tuh. Dan sekarang dia kampanye nyolong star lagi. Kampanye masjid dijadikan tempat kampanye lagi. Ini ya pelanggaran demi pelanggaran etika yang dilanggar. Terus kemudian dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Nah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia sadar siapa sebetulnya Anies. Itu aja poin yang mesti kita ambil dan dijadikan kita pegangan untuk melihat sosok ini layak, pantas atau tidak untuk meneruskan Indonesia setelah Jokowi. Ini tinggal kita lihat aja sepak terjangnya sekarang. Hati-hati. Orang yang punya ambisi berlebih, apalagi urusan politik, pemimpin itu kan mestinya dicalonkan. Ini juga dicalonkan sebetulnya. Cuma ketika ambisi berlebihan, nggak baik kan? Menurut ajaran agama kan nggak baik kan? Nggak baik, bos. Punya cita-cita, keinginan untuk jadi presiden itu bagus. Tapi ketika ambisi berlebihan sehingga mendobrak sana sini, mendobrak etika, mendobrak akhlak, mendobrak aturan,
Nah ini kan menjadi masalah pada akhirnya. Dan Anies mulai mendobrak sekarang. Menurut saya, silakan aja bisa berbeda saya dengan Anda pendapatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan satu kali lagi kita dukung sama-sama apa yang akan diterapkan aturannya oleh Menteri Agama dan Bawaslu untuk bisa lebih tegas. Karena jelas sekali apalagi urusan tempat ibadah dijadikan tempat kampanye politik. Ini jelas Pilkada DKI menjadi contoh nyata di depan mata kita. Sudah menjadi catatan sejarah hitam. Perpemiluan di Indonesia betapa kelam, betapa sadis. Betapa menjadi masjid itu yang harusnya suci menjadi nggak suci. Ya, karena dikotori oleh kepentingan politik. Inilah efeknya. Gak baik sekali. Assalamualaikum.